Kalau tanggapan dari orang tua sendiri sih ya ikut mendukung dan terus memberi semangat. Dan kalau dari keluarga Alvin yang lain, saking mendukungnya, mereka ya ada yang sampai menangis, ada yang sampai membuat cara seperti yasinan dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Santri Juara, podcast Santri Juara. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kedatangan dari alumni SMA Arisala angkatan tahun 2022, yaitu salah satu santri juara SMA Arisala yang berkesempatan untuk datang ke Pondok Pesantren Modern Arisala Kota Lubuk Linggau, yakni Saudara Alvin. Apa kabarnya Saudara Alvin? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Kakak sendiri bagaimana? Masya Allah. Kalau kakak sendiri alhamdulillah baik, sangat baik. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit cerita dari Saudara Alvin yang dengar-dengar katanya Saudara Alvin ini akan berangkat ke negeri Yaman. Nah, kira-kira mungkin ada yang penasaran, kenapa Saudara Alvin ini akan berangkat ke negara Yaman? Ya, kenapa alasannya Saudara Alvin? Ya, karena ingin berangkat ke Yaman itu ya ingin melanjutkan pendidikan, lanjutkan ke pendidikan yang jenjang lebih tinggi seperti kuliah. Ya, kuliah berarti. Seperti kuliah. Kita kan tahu negara Yaman itu kan negara salah satu yang ada di tanah Arab, yang perjalanannya itu menempuh waktu kurang lebih 14 jam. Kenapa sih motivasi Alvin memilih negara Yaman ini sebagai tempat pendidikan lanjutan Alvin, yang tentunya nantinya Alvin kan bakal jauh dari orang tua, tentu juga kan butuh biaya yang tidak murah kan gitu. Bisa diceritakan tidak kepada teman-teman sekalian, kenapa sih motivasi Alvin? Kalau dari segi perjalanan sih ya emang benar, yaitu sekitar 14 jam. Itu 14 jam itu ya memang dari Indonesia belum sampai ke Yaman. Jadi dari Indonesia, dari Jakarta itu naik pesawat, itu nanti turun bisa jadi di Dubai, bisa jadi di Turki atau di Mesir atau di mana. Nanti dari kota-kota seperti itu, dari kota itu naik bis sekitar 8 atau 9 jam ke Kota Tarim. Kota Tarim itu salah satu kota yang ada di Yaman, tempat kami nanti insya Allah kuliah di sana. Jadi perkiraan perjalanan kalau dari Indonesia sampai ke Tarimnya itu perkiraan sekitar 21 atau 22 jam perkiraan. Kalau dari segi jauh dari orang tua ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ya. Karena saya juga anak laki-laki yang paling tua dan tanggung jawabnya besar, dan juga ingin banyak pengalaman di sana, belum tahu apa kehidupan di sana, jadi ingin melihat apa suasana di sana. Jadi ya kalau jauh dari orang tua ya karena kita lanang ya harus jadi biasa kan. Dan kalau dari segi biaya ya nggak murah sih. Itu kalau dari segi biaya, kalau tahun Alvin itu sekitar 60-an juta. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu sekitar ada yang 50, ada yang 55, atau ada yang 5, ada juga yang 60. Dan dia yang 60 itu dari Indonesia ke Yamannya saja. Itu 60 biaya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita nggak bayar. Jadi kalau udah masuk kuliah itu untuk masuk ke tahun kedua itu baru kita mulai bayar. Di Yaman juga itu nantinya di Universitas Al-Ahqaf. Universitas Al-Ahqaf itu universitasnya alhamdulillah memang gratis dari dulu. Masya Allah. Jadi di sana yang bayar kalau udah masuk tahun kedua itu yang bayarnya cuman ya bukunya, terus nanti cuman tinggal bayar asramanya saja. Dari segi biaya. Tapi
Kalau dari biaya 60 juta tadi, sebelum kita berangkat ke Yaman itu banyak biaya seleksinya. Biaya seleksi itu ada yang 3 juta, 4 juta. Itu dari biaya seleksi. Belum dari biaya-biaya perlengkapan kita mau di Yaman lah, mau jubah lah, peci, buku-buku, banyak. Jadi perkiraan sekitar 65 atau 70 jutaan lah. Masya Allah. Oke, jadi mungkin sebelum mempersiapkan diri untuk berangkat ke negeri Yaman, nah bagaimana tanggapan dari orang tua Alvin dan keluarga-keluarga Alvin sendiri? Kalau tanggapan dari orang tua sendiri sih, ya ikut mendukung dan terus memberi semangat. Dan kalau dari keluarga-keluarga Alvin yang lain, itu saking mendukungnya, mereka ya ada yang sampai menangis, ada yang sampai membuat acara seperti yasinan dan segala macam. Seperti itu. Berarti dari keluarga Alvin, saudara-saudara Alvin ikut sangat mendukung berarti ya. Mendengar kabar bahwasan Alvin ini akan berangkat ke negara Yaman untuk melanjutkan pendidikannya. Oke. Mungkin ada gambaran kah dari Alvin sendiri bahwasan setelah pulang ke negara Indonesia nanti penerapan ilmu yang Alvin dapatkan selama pendidikan di Yaman itu nanti diterapkan seperti apa? Ya, nanti akan diterapkan ya sebagai guru di Arisalah, di tempat saya sekolah dulu nanti, sekolah sekarang. Iya. Ya, nanti akan jadi guru nanti di Arisalah sekitar setahun lah, atau 2 atau 3 tahun. Dan di seling waktu mengajar di kelas itu juga akan nanti diselingi dengan dakwah syariah, ceramah dan segala macam di luar pondok Arisalah. Jadi ilmunya tetap lengket dan nggak akan putus lepas. Oke. Berarti setelah pulang ke negara Indonesia nanti saudara Alvin ini akan langsung melanjutkan pengabdiannya di Pondok Pesantren Modern Arisalah, gunanya tadi agar ilmunya tidak hilang ya berarti ya. Jadi seperti itu. Nah, saudara Alvin, untuk alumni yang kita tahu angkatan tahun 2022 ini ada sekitar 90 alumni. Ya, tentunya hanya 3 orang yang kita dengar kabar yang memang sudah dinyatakan lulus untuk melanjutkan studinya ke Yaman. Nah, dari 90 alumni ini kan tidak semuanya yang memiliki kesempatan yang sama kepada kalian bertiga. Nah, tentunya ini kan pastinya ada tahapan-tahapan seleksi sebelum bisa dinyatakan lolos ke melanjutkan studinya ke Yaman ini. Kira-kira mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah tahapan seperti apa yang Alvin ikutin, terus tes seperti apa, terus selama masa tahapan tersebut apakah ada pembimbing yang benar-benar membimbing Alvin dari tahapan 0 mungkin sampai dinyatakan lulus? Kalau saya sih jujur dari awal mula kelas 3 SMA itu udah ada yang namanya ikut tes 6 PTN. Dan setelah menunggu kabar, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Seling beberapa waktu ada lagi yang namanya tes PTKIN. Dan itu juga alhamdulillah lulus juga, alhamdulillah. Dua-duanya lulus. Setelah itu ya lulus, terus ada pemberitahuan informasi untuk seleksi ke Yaman. Jadi Alvin ikut juga. Karena seleksinya itu belum tes, menunggu tamat. Nah, jadi karena dari situ ya saya lebih memilih Yaman. Jadi yang 6 PTN yang saya dapat di Palembang itu saya hapus, dan PTKIN yang saya dapat di Padang itu saya hapus juga. Demi dapat ke Yaman. Dan kalau dari Yaman itu alhamdulillah selama belajar dengan kakak guru sendiri, Kak Fahmi sendiri. Nah, dan diselingi dengan belajar dengan Ustadz Minan dan pernah juga dengan Ustadz Budi. Ya. Dan baru dengan pelajaran inti untuk Yamannya itu memang harus dari Ustadz Fahmi. Ya, karena Ustadz Fahmi mengajarkan
ilmu nahwu dari awal hingga akhir. Dan karena nanti yang dites di Yaman itu pelajaran nahwu. Pertanyaannya ya fikih semua. Fikih, ibadah semua. Ya tentang sholat, tentang wudhu, tentang tayamum, dan tentang haji. Dan hanya diajak ngobrol bahasa Arab, itu aja tesnya. Ya. Kayak gitu berarti proses tahapan seleksi jadi seperti seleksinya itu. Begitu ya. Berarti Saudara Alvin ini merupakan salah satu santri yang juara lah di SMA Risalah yang mungkin mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu bisa lulus di perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan juga ada lulus juga di pendidikan di Yaman. Nah, setelah kita tahu tadi cerita singkat dari Saudara Alvin, kenapa dia memilih pendidikan ke Yaman, terus motivasinya. Nah, sekarang mungkin yang ditunggu-tunggu dari teman-teman sekalian, bisa tidak Saudara Alvin menceritakan sedikit tips untuk adik-adik yang mungkin sekarang duduk di kelas 12 di SMA Risalah maupun di sekolah-sekolah lain yang di luar, tips seperti apa sih yang Alvin siapkan untuk bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke negeri Yaman? Bisa diceritakan tidak ke teman-teman sekalian? Untuk adik-adik yang masih berada di jenjang kelas 12, mau ya baik yang di Arisalah maupun yang di luar Arisalah, baik di Pulau Sumatera ataupun di Pulau Jawa, yang mau ikut tes seleksi ke Yaman, ya yang dibutuhkan itu nggak banyak. Satu ya cuman pelajaran ilmu nahwu, ilmu shorof. Dan kita juga harus memperbanyak beberapa mufrodat. Dan ilmu nahwu itu yang dipelajari nanti dari kitab Jurumiyah, dan shorofnya mungkin dari kitab Alfiyah. Dan kita kalau memang mau ke Yaman itu harus memperbanyak yang namanya mufrodat, karena di sana tidak ada orang yang berbahasa Indo, Inggris dan segala macam, karena di sana orang berbahasa Arab. Jadi untuk adik-adik yang berada di jenjang kelas 12, perbanyak ilmu nahunya, perbanyak ilmu sorofnya, dan perbanyak mufradat bahasa Arabnya. Insya Allah kalau memang kalian memang serius untuk pergi ke meneruskan pendidikannya di Ahqaf, Yaman, insya Allah lulus. Amin. Nah, itulah jadi teman-teman sekalian cerita singkat dari Saudara Alvin dan juga tips juga motivasi dari Saudara Alvin. Nah, sekarang kita juga ingin tahu apakah selama mengikuti tahapan-tahapan seleksi tersebut, Saudara Alvin mungkin ada kendala mungkin selama mengikuti tahapan dan seleksi tersebut yang mungkin bisa dibagikan juga kepada adik-adik yang sedang menyaksikan video ini. Silakan diceritakan. Kalau dari kakak sendiri sih jujur, kendala yang kurangnya itu cuman satu, ya kurang mufradat. Jadi selama seleksi tes itu banyak pertanyaan dari jurinya, itu banyak yang keliru, bingung, nggak tahu arti. Jadi yang kendalanya cuma satu, ya cuman kendala di mufradat bahasa Arab. Karena itu tadi kakak memberi tips memperbanyak mufradat dan memperbanyak ilmu nahwu dan sorof, karena nanti di dalam tesnya juga terdapat ada yang namanya itu sorofnya di acak-acak atau dibuat beranak. Jadi yang paling pentingnya cuma satu, ya mufradat bahasa Arab. Karena kakak sendiri jujur kurang mufradat. Oke. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit kendala yang mungkin dihadapi oleh Saudara Alvin ini selama mengikuti tahapan ataupun seleksi untuk melanjutkan studi ke negara Yaman. Nah, dari cerita singkat Saudara Alvin ini mungkin kita sudah sedikit mendapat gambaran bahwasan untuk melanjutkan pendidikan ke negara Yaman ini tidaklah sesulit apa yang kita bayangkan. Ya, mungkin ada kesempatan bagi teman-teman sekalian yang mungkin mempunyai niat yang besar dan juga mungkin ada kesempatan yang diberikan, terus juga harus berjuang ya tadi ya sepertinya. Kita berjuang dengan giat belajar agar semua impian yang kita impikan tersebut bisa tercapai. Nah, itulah tadi sedikit cerita dari Saudara Alvin mengenai ceritanya untuk melanjutkan pendidikan ke negara Yaman. Mungkin cukup sekian ya perjumpaan kita pada podcast pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudara Alvin yang telah memberikan
motivasi dan juga tips-tipsnya bagi kita semua. Kita sama-sama berdoa semoga saudara Alvin ini dan juga dua teman yang lainnya bisa selamat sampai tujuan, bisa mendapatkan ilmu yang barokah di negeri Yaman dan akan pulang ke negara Indonesia, ingin melanjutkan perjuangan dakwah dari Rasulullah SAW. Dan juga kita bersama-sama berdoa untuk kita semua agar kita semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti saudara Alvin. Mungkin cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini. Ketemu lagi di podcast Santri Juara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.